Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai sejarah kalkulus. Perkenalkan, nama saya Iza Syaira, NIM 17029998. Pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai yang pertama, definisi kalkulus. Yang kedua, perkembangan kalkulus. Yang ketiga, ilmuwan kalkulus. Yang keempat, macam-macam kalkulus. Yang pertama, definisi kalkulus. Kalkulus berasal dari bahasa Latin calculus, yang artinya batu kecil untuk menghitung. Kalkulus adalah cabang ilmu matematika yang mencakup limit, turunan, integral, dan deret tak terhingga. Kalkulus adalah ilmu yang mempelajari perubahan, sebagaimana geometri yang mempelajari bentuk, dan aljabar yang mempelajari operasi dan penerapannya untuk memecahkan persamaan. Yang kedua, perkembangan kalkulus. Perkembangan kalkulus terbagi atas 3 periode. Periode pertama, periode zaman kuno. Periode kedua, periode zaman pertengahan. Dan periode yang ketiga adalah periode zaman modern. Periode pertama, periode zaman kuno. Pada periode zaman kuno, beberapa pemikiran tentang kalkulus integral telah muncul, tetapi tidak dikembangkan dengan baik dan sistematis. Perhitungan volume dan luas yang merupakan fungsi utama dari kalkulus integral bisa ditelusuri kembali pada Papirus Moskow, di mana orang Mesir menghitung volume piramida terpancung. Archimedes mengembangkan pemikiran ini lebih jauh dan menciptakan heuristik yang menyerupai kalkulus integral. Yang kedua, periode zaman pertengahan. Aryabhata mengungkapkan konsep kecil tak terhingga pada tahun 499 sebelum Masehi dan mendeskripsikan masalah astronomi dalam bentuk persamaan diferensial dasar. Bhaskara II pada abad ke-12 untuk mengembangkan bentuk awal turunan yang mewakili perubahan yang sangat kecil tak terhingga dan menjelaskan bentuk awal dari teorema Rolle sekitar tahun 1000 Masehi. Ibnu al-Haytham al-Hazan menjadi orang pertama yang menggunakan rumus perhitungan hasil jumlah pangkat 4. Dan dengan menggunakan induksi matematika, dia mengembangkan suatu metode untuk menurunkan rumus umum dari hasil pangkat integral yang sangat penting terhadap perkembangan kalkulus integral. Pada abad ke-12, seorang Persia Sarraf, Al-Din Al-Tusi, menemukan turunan dari fungsi kubik, sebuah hasil yang penting dalam kalkulus diferensial. Pada abad ke-14, Madhava bersama dengan matematikawan astronom dari mazhab astronomi dan matematika Kerala menjelaskan kasus khusus dari deret Taylor yang ditulis dalam teks Yuktip Bahasa. J. Kepler sebagai matematikawan astronom memperoleh data yang cermat mengenai orbit-orbit dari planet-planet sehingga melahirkan 3 hukum yang berhubungan dengan gerakan planet. Yang pertama adalah planet-planet bergerak dalam lintasan yang berupa elips-elips dengan matahari pada satu fokusnya. Yang kedua, garis dari matahari ke planet membentuk luas sama dalam waktu yang sama. Yang ketiga, kuadrat periode kitaran sebanding dengan pangkat 3 dari garis tengah utama. Yang ketiga, periode modern. Pada zaman modern, penemuan independen terjadi pada awal abad ke-17 di Jepang oleh matematikawan seperti Seiki Kofa. Di Eropa, beberapa matematikawan seperti John Willis dan Isaac Barrow memberikan terobosan dalam kalkulus. Pada tahun 6, Descartes menerbitkan buku La Géométrie, yaitu penggabungan dari geometri tua dengan aljabar yang saat ini kita kenal dengan geometri analitik atau geometri koordinat. B. Pascal pada tahun 1623 sampai 1662 sebagai perintis utama dalam pengkajian teori probabilitas koefisien bilangan yang terdiri dari koefisien-koefisien binomial yang dinamakan dengan segitiga Pascal. Sejak Januari 1668 Masehi, selama 18 bulan, Isaac Newton menekuni masalah-masalah matematika dan dalam waktu singkat dia menemukan teorema binomial umum, elemen dari kalkulus diferensial maupun integral, teori warna-warna, dan hukum gravitasi universal. Leibniz mengembangkan notasi-notasi kalkulus seperti dg per dx dan integral.
James Gregory membuktikan sebuah kasus khusus dari teorema dasar kalkulus pada tahun 1668 Masehi. Bernoulli menulis buku ajar yang pertama pada tahun 1691 sampai 1692. Namun bagian tentang kalkulus integral dan diferensial tidak diterbitkan sampai akhirnya pada tahun 1696 El-Hospital menerbitkannya. Pada tahun 1728, Euler memperkenalkan E sebagai bilangan dasar untuk logaritma asli dan memperlihatkan bahwa E dan E kuadrat adalah tak rasional. Euler juga menemukan hubungan luar biasa EI sama dengan negatif 1. Cauchy pun menyumbangkan pemikiran pemberian dasar kalkulus pada definisi yang sangat jelas, yaitu pada definisi limit. Kemudian, Gauss pun memberikan sumbangan yang berarti, yaitu pada pembahasan permukaan bidang lengkung, termasuk teorema kedivergenan. Carte mengembangkan teori lengkap tentang deret fungsi dan menyusun legitimasi operasi-operasi yang demikian sebagai pengintegralan dan pengintegralan suku demi suku. Tahun 1854, Riemann memberi definisi modern tentang integral tentu. Untuk menghormatinya disebut dengan integral Riemann. Sonia Kowalewski menyumbang teori diferensial. Sekitar tahun 1880, Gibbs mengembangkan perlambangan dan aljabar vektor. Pada tahun 1961, gagasan-gagasan itu disajikan dalam sebuah buku oleh mahasiswanya, A.B. Wilson, yang berjudul Vector Analysis. Karya Lebesgue juga memajukan teori integral ganda. Dalam tesisnya pada tahun 1902, ia mampu memberikan persyaratan sederhana yang membolehkan integral ganda ditulis sebagai integral berulang. Hasil-hasil yang belakangan disempurnakan oleh rekan sebayanya, Guido Fubini. Maria Agnesi adalah wanita pertama yang juga mengembangkan kalkulus pada tahun 1738 Masehi. Ia memulai karyanya yang terpenting, yaitu buku ajar kalkulus luas. Lagrange pada usianya yang ke-19 tahun memulai karyanya, yaitu menulis buku Mekanik Analitik. Walaupun tidak diterbitkan, dan idenya yang sangat berharga dalam kalkulus ini adalah metode pengalih Lagrange. Bagian 3. Ilmuwan kalkulus. Ilmuwan kalkulus yang pertama adalah René Descartes. Karya matematikanya yang paling berpengaruh adalah La Géométrie yang diterbitkan tahun 1637. Di dalamnya, ia mencoba sesuatu penggabungan dari geometri klasik dengan aljabar dasar. Yang kedua, Austin Louis Cauchy. Cauchy menemukan pemikiran dasar kalkulus pada definisi yang jelas dari konsep limit. Yang ketiga, Gottfried Wilhelm Leibniz. Leibniz mengemukakan nama-nama kalkulus diferensial dan kalkulus integral, sama halnya seperti lambang-lambang baku dy per dx dan integral untuk turunan dan integral. Yang keempat, Isaac Newton. Newton menemukan teorema binomial umum, elemen dari kalkulus diferensial maupun integral, teori warna-warna, dan hukum gravitasi universal. Yang kelima, George Friedrich Bernhard Riemann. Riemann memberi kita definisi modern tentang integral tentu. Untuk menghormatinya disebut dengan integral Riemann. Yang keenam, Archimedes. Archimedes menemukan kalkulus integral, rumus luas lingkaran, luas dari potongan parabola, luas elips, volume, dan luas permukaan bola, dan volume kerucut serta benda-benda putar lainnya. Yang ketujuh, Leonhard Euler. Euler mengenalkan kalkulus fungsi-fungsi transenden. Nah, khususnya ia memperkenalkan E sebagai bilangan dasar untuk logaritma natural dan memperlihatkan bahwa E dan E kuadrat adalah irasional dan menemukan hubungan luar biasa E pangkat I pi sama dengan negatif 1.
Yang kedelapan adalah Carl Friedrich Gauss. Dalam kalkulus, karya Gauss yang menonjol adalah pada permukaan melengkung, termasuk teorema kedivergenan. Bagian 4. Jenis-jenis kalkulus. Kalkulus terbagi atas dua. Yang pertama, kalkulus diferensial. Kalkulus diferensial adalah ilmu yang mempelajari definisi, properti, dan aplikasi dari turunan atau kemiringan dari sebuah grafik. Notasi dari turunan dari suatu fungsi f adalah f-aksen. Menurut Leibniz, notasi dari turunan suatu fungsi f adalah df per dx. Contohnya, diketahui fx sama dengan x kuadrat, maka f-aksen x adalah 2x. Jenis kalkulus yang kedua adalah kalkulus integral. Kalkulus integral adalah ilmu yang mempelajari definisi, properti, dan aplikasi dari dua konsep yang saling berhubungan, integral tak tentu dan integral tentu. Proses pencarian nilai dari sebuah integral dinamakan pengintegralan. Dengan kata lain, kalkulus integral mempelajari dua operator linear yang saling berhubungan. Dalam kalkulus ini terbagi atas dua teorema. Teorema dasar kalkulus 1 menyatakan jika kita mengintegralkan sebuah fungsi dari interval A hingga T, lalu kita turunkan hasilnya terhadap T, maka kita akan memperoleh fungsi semula. Dalam notasi Leibniz, untuk turunan dan integral yang kita kenal sekarang, Newton telah membuktikan bahwa d per dt integral dari x t 0 ys ds sama dengan yt dx per dt. Jika xt sama dengan t, maka dx per dt sama dengan 1. Sehingga persamaan di atas menjadi d per dt integral t hingga 0 ys ds sama dengan yt. Kita dapat dilihat turunan dari integral tersebut sama dengan y. Teorema selanjutnya adalah teorema dasar kalkulus 2, yang mana teorema ini menyatakan jika f kontinu dan mempunyai antiturunan f yang memenuhi f-aksen x sama dengan fx pada interval a, b, maka integral dari a, b, ft dt sama dengan fb dikurang fa. Buktinya adalah misalnya gx itu sama dengan integral dari x a ft dt, maka x a integral x a ft dt sama dengan fx tambah c. Nah, untuk setiap x anggota a, b dengan mensubstitusikan x sama dengan a, kita mempunyai fa ditambah c sama dengan 0. Jadi integral x a ft dt sama dengan fx dikurang fa. Untuk setiap x anggota a, b, khususnya untuk x sama dengan b, kita peroleh ft dt fb dikurang fa. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.